Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang masalah itlaful bahimati, yaitu perusakan yang dilaksanakan oleh binatang. Kemarin sudah itu. Ida aslafat al bahimatu malan dominahu sahibul yadi. Kalau binatang itu merusak harta, ada binatang merusak harta, dominahu sahibul yad, yang punya binatang itu siapa, dia yang menanggung. Nah, sawaun kana raqiban au qaidan au saikon laha. Baik ada perusakan itu karena penaikan, karena penuntunan, karena saikon laha. Saikon laha ini apa? Bukan. Saikon sing buat itu apa? Apa jenenge? Yang onta diputer itu. Untuk bukan penggilingan, untuk mengeluarkan air. Itu saikon. Jadi saikon itu digunakan untuk diantaranya penggilingan. Apa jenis roha apa? Daulab itu atau untuk penggilingan tadi itu. Daulab itu aslinya kan timbo asli ini. Cuma daulab ya gitu itu. Wa idza kana itnani raqibaini. Ya, ini perusakan karena apa ini? Naik ya. Jika ada dua orang raqibain naik di atas satu kendaraan itu, binatang itu. Kalau sekarang kendaraan, ada kerusakan. Yang ganti siapa? Yang pertama kali naik. Makanya digonceng, ya goncengan telu. Lek goncengan telu rusak, sing pertama numpak. Ojo kayak kalah-kalah nih. Ayo numpak dhisik, enggak. Atarozil, sama neng tambah maning situ. Tengah-tengah Iqbal, lah gitu. Qalu, mereka ulama mengatakan domina al mutaqaddimu, orang yang dahulu, orang yang pertama kali naik di kendaraan itu. Illa kecuali ingkana apa? Mutaqaddim. Hati-hati ya. Ingkana mutaqaddim sobian, anak kecil. Fala dhamana alaihi. Berarti kepada siapa nanti? Walinya. Paham ya? Kepada walinya. Wa innama 'alal murdifi bi syarti adami taksiri min sahibil malil mutlafi. Hanya saja atas orang yang murdif, yang naik. Rodifa ini naik atau orang yang bonceng. Ya, maksudnya arek cilik. Nanti siapa setelah itu ya wis wali ini arek cilik ini. Bi syarti adami taksir. Dengan syarat tidak ada kekurangan min sahibil malil mutlaf, dari pemiliknya. Ini gini maksudnya, kalau kendaraan itu memang sudah ada cacat, kemudian terkena sesuatu, ini tidak bisa disalahkan orang yang naik. Paham ya? Anda tanyakan ini, masalah gini, akhirnya timbul pertanyaan gini Ana, kalau misalnya seperti sekarang ini, koyo mobil kan kalau misalnya kita orang sudah tua misalnya, pasti kan ada kekurangan. Terus gimana kita orang naik di sana ternyata ada ini? Maka dijawab, itu kalau mobil, kalau memang sudah diketahui orang yang hores itu ngerti betul. Bahasa kita orang apa? Mekaniki, paham, mengatakan jangan dinaiki kena. Tapi kalau enggak. Karena apa? Tidak akan lepas dari sesuatu pasti nak cacati, kecuali baru. Baru enggak mungkin. Ngerti aja? Gitu. Amalahu wa amalahu ala qari'atut thariq. Nah, lain lagi nih. Ini berarti adapun kalau dia meletakkan hartanya ala qari'atut thariq. Di mana? Di tengah jalan. Kemudian apa? Fa'at safathu al-bahimatu, binatang itu
merusak, nggak tahu apa binatang dan sebagainya. Fala dhamana fihi, maka tidak ada penanggungan bagi siapa? Pemilik binatang itu, sahibul bahima. Fihi ini sahibul bahima. Walau infalatats bahimatu, walaupun infalatats mengobrak-ngabrik bahimah. Jadi bahimane itu kelihatan barang itu kemudian dobrak-abrik ngono. Enggak tahu diuncal-uncalno kaya apa, dicokot diuncalno gitu loh. Sama si binatang itu. Karena apa ya? Kesalahan itu sendiri. Kenapa yang diletakkan di tengah jalan? Au atlafats al-bahinatu zar'an. Atau binatang itu merusak tetumbuhannya orang. Paham enggak? Tumbuhan atau apa? Au ghairahu, atau selainnya dari tetumbuhan. Ini jawabannya. Fa in qasara malikuha fi rabtiha bomina. Ini jawaban ini. Maka jika pemilik itu binatang ada kekurangan di dalam masalah pengikatan binatang tadi itu, bomina, maka pemilik binatang itu wajib ganti. Paham ya? Tidak tahu di tali tidak kuat sehingga lepas itu, sehingga mengganggu hartanya orang, masuk ke kebunnya orang, ngobrak-ngabrik milik orang. Karena ada kekurangan di dalam pemilik itu bahima, pemiliknya kena bayar denda karena ya perusakan itu. Berapa nih perusakannya itu? Ya. Dulu itu ada itu waktu ada orang nyembelih sapi. Ya. Tidak tahu, wallahu a'lam, sebelum nyembelih itu moro-moro melayu sapi. Melayu nang kocone wong. Pecah aja. Waktu kocor riben, zaman itu kocor riben. Itu apa ya? Itu ganti itu. Wa idza atlafa zar'an. Nah, maka perinciannya gini. Kalau merusak terhadap itu pertumbuhan, fa in kana mahuton, kalau memang itu tempat ladangnya itu ada temboknya, artinya ada kuncinya, ada pintunya, wataroka al-maliku, pemilik ladang itu tidak menutup babal haid, membiarkan pintu dari tembok itu maftuhan, artinya pada nutup, dibuka, sehingga apa? Wadakhalat minhu al-bahimatu, sehingga binatang itu masuk minhu darinya babal haid, dari pintu tembok itu, fala dhamana, maka pemilik binatang itu tidak terkena ganti rugi. Kenapa? Li'annahu muqassirun, karena pemilik keladang tadi itu ada kekurangan. Kekurangan apa? Bitarkihil babi maftuhan, dengan meninggalkannya untuk pintu tersebut maftuhan, dalam keadaan terbuka. Nanti dibahas juga kalau di Hadramut. Tadi di Hadramut enggak. Karena di Hadramut pintu ladang enggak ditutup kalau di Hadramut. Ini. Illa idza kanat adatu ahli tilkal qaryati, kecuali idza kanat, jika ada apa itu adatu ahli tilkal qaryah, kebiasaan penduduk daerah itu, yatrukuna, mereka meninggalkan memang abwabal mazari'i maftuhatan, tidak ditutup pintu-pintu ladang, pintu-pintu kebun, dibiarkan dalam keadaan terbuka. Binatang masuk, keadaan ahli Hadramut, seperti kebiasaan penduduk Hadramut. Dhamina malikul bahimati,
maka pemilik itu binatang wajib untuk menanggung berapa kerusakannya. Gitu. Lah dikasih apa ini kesimpulan di sini. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Wal khulasatu, dan yang menjadi kesimpulan di sini. Anna syar'a anato yunitu ayyu'alliku. Yunitu menggantungkan, syariat ini melihat masalah ini, masalah ini bitaksiri wa adami. Karena ada kekurangan atau enggak. Jadi gini, kalau misalnya kebiasaan daerah tersebut tempatnya pakai pintu, kok ditutup, kok dibuka, berarti kekurangan. Ada binatang masuk, enggak terkena apapun. Kebiasaannya enggak ditutup, kok masuk, dilihat. Kalau kekurangan dalam pengikatan dari pemilik binatang kena. Kalau enggak sudah diikat kok keluar, masuk ke sana, enggak kena apapun. Karena enggak ada kekurangan. Meletakkan barang di tengah jalan, dirusak binatang, dilihat. Kalau memang itu enggak diikat kuat, kok sampai ngerusak barang tadi itu, berarti apa? Mana tadi? Ini. Au amalahu wa amalahu ala qayatari fa'adzafa bimana. Kalau dia meletakkan barang itu di tengah jalan, berarti kekurangan dari siapa? Pemilik barang, tidak terkena apapun. Nah, itu. Kalau ini sama ini, wa atlafat zar'an ya tadi itu. Jadi di sini ini anna syar'a yunitu al-mas'alata bitaksiri wa adami. Syariat ini menentukan, menggantungkan masalah ini bitaksir, dengan kekurangan. Baik pemilik harta atau pemilik binatang. Kalau ada kekurangan dari pemilik harta, rusak, tidak dapat ganti rugi. Kalau kekurangan dari pemilik binatang, sampai binatangnya merusak sesuatu, kena hukuman. Oh, kenapa? Kena denda, hukuman, kena denda. Ayo. Kalau tidak ada kekurangan, ya enggak. Lalu pintu ditutup. Iya, diikat, keluar, gedor, jebol. Ayo, ganti ya. Nah sekarang ini, anak duwe kebun ya. Kebun itu kayak pintu. Pintu tidak tutup, sempurna wis. Z punya binatang, sapi misalnya. Diikat kuat. Subhanallah berot. Secara normal tidak keluar, kok keluar? Gedor pintu. Apa ini, bukan rumah apa? Ladang itu, jebol. Ya Allah. Oh, sebenarnya ngomong. Ya apa ya? Kalau dikatakan kekurangan dari pihak pemilik ladang, enggak. Kekurangan dari binatang, enggak. Berarti ya enggak, ya musibah wis. Ya kekeluargaan. Iya mas, lah ya apa? Ndak kekurangan nih. Aku duwe ladang tak tutup. Iki duwe sapi ditaleni. Coplok, empu. Berot kaya apa? Ngetokno ilmune, coplok, tampare. Bisa jadi loh. Ya apa? Hah? Ya apa nih? Ya mungkin keluargaan. Kararit, ya apa rek iki kena rek. Allahu a'lam nek ngono wis. Embo. Berema teh. Ada lah tak oneng. Wallahu a'lam. Ila, faman kana taksir min janibihi tahammala. Nadi kata taksir, janibihi malik. Kalau ada kekurangan dari pemilik, tahammala nati jata taksirihi, hasil dari kekurangannya. Keteledoran ente itu dibayar dengan ganti tadi itu. Ada anak kecil masuk ke kebun binatang. Nah, ini. Ada anak kecil masuk ke kebun binatang, gimana? Binatangnya, bahasanya kita orang, nasallallahu alaihi wasallam, ngeraweng. Ayo. Padahal sudah dikasih seketan. Kayak ane macan.
Niku heeh. Dek Jatim Park. Itu kan jaraknya sak ini kan. Sak gini, kemudian apa ini? Pagernya dari besi listrik. Iku sok listrik ya tadi gini. Kok subhanallah mumbul bau ya dek. Ini tahu enggak? Apa itu? Apa sih jembrak ini? Singa. Singa itu kalau pas ngadeg ini itu 2 meter koma piro ngono. 2, berapa ngono. Jadi kita orang ini diwetengi. Jadi misalnya singa itu ngadeg ini, kita orang ngadeg itu pada diwetengi. Iqbal sikile. Lah iya kan? Sahil. Sandine coba pengen lagi. Kan itu kan kayak makan keciputan. Sahil. Lah iya kan? Rozil Oti. Dan dia tahu itu kekuatan binatang itu penter. Apa itu macan sing hitam itu begitu kuatnya nyokot ini, itu sampai bisa mecahkan cangkangnya penyu. Penyu itu kan gede, tebelnya apa penyu itu? Omai itu bisa kalau digigit krek. Yo, pende. Naudzubillah ya. Hah? Sing kita orang ngasih makan itu kan belung kan. Ada yang belung ini. Itu dimiring nang krek. Krek kayak krungu. Jarak sak mini krek. Ana mikir naudzubillah. Pas ngeimangan ngene pagri lugur. Ya apa ini? Ndak buyar ini. Ayo. Allah. Apa itu? Siapa? Imam Ali Ar-Ruwaidi yang di penjara itu. Imam Ali Ar-Ruwaidi itu siapa itu? Kenapa yang takut? Tidak takut. Anda cuma mikirkan tentang masalah ini macan ini kan ketika diketi macan kayak takut kan takut enggak. Cuma mikir ilere macan ini najis apa enggak. Dari masalah macan ini teko, tapi mikir ilere. Oh ya iso. Apa di kitab Miftahus Saroir ketika ada macan yang ini ketakutan semuanya, satu orang datang temennya. Kemudian macan kok dicewir, kok minggir. Macan. Kok bisa ini? Apa? Antum aslahtumul dhahir. Fakhiftumul asad. Wa nahnu aslahnal batin fakhifnal asad. Katanya orang alim itu, ente cuma baikkan dhahir sehingga ente takut sama macan. Sedangkan kami membaikkan batin sehingga macan yang takut dari kami. Allahu Akbar. Ya, satu orang soleh ngasih makan macan sama pisang. Ono sotingane. Tahu kan? Tahu gitu ya? Oke, ono sotingane. Waktu sang alim tadi itu berangkat ke enggak salah Afrika ya. Ono macan nih gedang. Diceritani macan mangan gedang ya apa? Dipangan kok. Ya apa ini? Allahu Akbar. Itu Abil Karomah ya. Nah ini, walau dakhala tiflun ila hadiratil hayawanat. Ada anak kecil masuk ke kebun binatang. Ada anak kecil masuk ke kebun binatang. Farafasathu bahimatun. Ada binatang yang meloncat, menerkam. Wa asabat ainahu. Binatang itu mengenai matanya, anak kecil tadi itu. Au jarohathu. Atau binatang itu melukai anak kecil ini. Gimana? Pemilik kebun binatang itu wajib tanggung jawab tak sama anak ini. Fala dhamana ala sahibiha. Maka pemilik kebun binatang itu tidak ada yang harus terkena denda. Amma law rabatoha ala qari'at tariq. Adapun kalau dia mengikatnya itu binatang di tengah jalan, au mahalli amin atau tempat umum, wa marra bi jiwariya syakhsun, ada seseorang yang lewat,
Farafasathu, maka binatang itu menerkam, wa asabathu, menggigitnya, mengenainya, domina. Karena kesalahan dia. Berarti lek ndelok koyo ngene iki ana apa nang kebun binatang kan gitu kan ya. Iya. Tapi ya ditakwil juga untuk melihat ciptaannya Allah supaya kita syukur sebagai manusia. Iso kan? Iso. Iya. Pernah Sang enggak pernah? Pernah ya. Tadi mulai pertama itu bagian cilik-cilik gede-gede terakhir. Subhanallah. Subhanallah ya. Jari ini kalau ketok macan pokoknya ojo noleh ada ponong ini. Sebab macan ini kalau ketok gulumu diterkam. Coba ono macan temenan mau kon ngadeg ini, yo pendekar ini. Kan jadi macan lek ketok iki kan. Nanti anu lihat itu di YouTube iya memang. Jadi macan itu kalau kelihatan leher dari belakang tambah nemen. Makanya kalau macan ojo noleh nang buri, ngadepong ini. Pokok macane sadar. Lek macane moro lo golek gara-gara. Oh maling durung mangan macane ya bismillah naudzubillah. Dan itu juga ingat ya, ini satu pelajaran juga. Jangan pernah memberikan binatang peliharaan itu dengan makanan yang masih mentah. Apalagi bau darah. Akan jadi ganas dia. Makanya kebun binatang tetap dikai jadi tambah ganas. Iya, mambu darah kan. Tiap harinya mambu darah itu tambah ganas. Lagi gule khoyir enggak? Alan. Iya mas. Wes cukup Pak. Cukup wes ya. Bugo nanti bugo ini masalah bugo ini apa berontak. Nah, pertama kali siapa terjadinya pada zaman siapa bugo itu? Ya, bismillah. Ada pertanyaan? Ego, tak takon kon iku. Lek muridku ada takon sing ngaji. Ada pertanyaan? Ndak ono. Wallahu a'lam bishawab.